Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Agribisnis kelas C, mata kuliah Usaha Tani. Di sini kami beranggotakan 1 Fakih Majid dengan NIM 011, Nika Nur Aidi Fitri NIM 067, Citra Aiska Fairanda dengan NIM 079, dan Alim Agustin dengan NIM 103. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang faktor produksi usaha tani. Jadi, apa sih faktor produksi usaha tani? Nah, faktor produksi usaha tani ini merupakan semua faktor-faktor yang mendukung selama kegiatan produksi berlangsung, mulai dari penyiapan lahan, benih, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, faktor produksi usaha tani ini digunakan untuk mendukung agar proses produksi meraih keuntungan yang maksimal serta berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya di sini yaitu fungsi produksi usaha tani, di mana hubungan antara input produksi dengan produksi yang dihasilkan dapat dilihat dalam bentuk matematis yang disebut dengan fungsi produksi usaha tani. Jadi ketika kita akan melakukan suatu proses produksi, dari faktor produksi usaha tani inilah kita dapat menilai bahwa seperti faktor lahan apakah berpengaruh secara positif ataukah negatif terhadap produksi yang sedang kita lakukan, kemudian apakah faktor produksi tenaga kerja juga berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang sedang kita lakukan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada fungsi produksi usaha tani. Nah, yang pertama di sini yaitu digunakan sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi selama proses produksi usaha tani. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa dengan melihat berbagai faktor produksi usaha tani inilah kita dapat menilai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh positif terhadap kegiatan produksi dalam usaha tani ini, ataukah justru faktor-faktor tersebut berdampak negatif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap proses produksi yang sedang berlangsung. Untuk yang kedua yaitu sebagai alat analisis normatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimumkan keuntungan usaha tani. Nah, seperti kita itu dapat menggunakan faktor produksi usaha tani ini seperti semisal seorang petani memiliki lahan yang sempit. Nah, tidak mungkin kan bagi seorang petani tersebut mempekerjakan tenaga kerja manusia dalam jumlah yang besar. Jika petani yang memiliki lahan kecil tetap mempekerjakan faktor tenaga kerja seperti manusia itu dalam jumlah yang besar, maka petani tersebut kemungkinan akan rugi karena menghabiskan modal untuk menggaji para tenaga kerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor alam. Dalam usaha tani, faktor alam dibedakan menjadi dua, yaitu faktor lahan dan faktor lingkungan. Sekitar seperti iklim, cuaca, curah hujan, air, dan lain sebagainya. Faktor alam menjadi sebuah patokan dalam pemilihan jenis komoditas yang akan ditanam yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang akan dijadikan untuk kebun. Untuk selanjutnya di sini ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini baik secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh terhadap kegiatan produksi. Nah, selama kegiatan produksi, petani kan tidak mungkin untuk mengerjakan suatu pekerjaan proses produksinya sendiri. Pastinya para petani ini juga memerlukan tenaga kerja lain, baik maupun dari orang lain ataupun juga dari hewan ataupun juga mesin. Nah, selama para petani ini membutuhkan tenaga kerja, para petani ini juga melihat ataupun bersifat musiman dan tidak merata selama 1 tahun. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa
kegiatan pertanian itu sangat erat kaitannya dengan musim. Nah, apabila mendekati musim hujan, maka para petani itu akan memerlukan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut atau mengolah tanah. Nah, apabila sudah saat musim hujan, pastinya para petani juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk menanam, baik itu manusia ataupun juga mesin. Sampai ke proses pemanenan pun para petani pasti juga akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh para petani ketika menanam tanaman yang sangat rentan akan memerlukan perawatan. Modal adalah termasuk dalam faktor produksi usaha tani. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan modal? Modal yaitu merupakan seluruh rangkaian barang yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan tersedia sebagai seluruh rangkaian barang yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang digunakan dalam proses produksi. Untuk modal sendiri yaitu dibagi dalam beberapa sub pokok pembahasan, di mana ada modal investasi dan juga modal operasional. Nah, untuk modal investasi itu termasuk tanah dan juga perbaikan seperti perbaikan irigasi, fasilitas dari lahan pertanian, kemudian ada drainase, terus ataupun meratakan tanah dalam lahan pertanian. Nah, kemudian untuk modal operasional yaitu termasuk dalam kategori yang terdiri dari modal operasi tetap dan modal operasi yang lancar, di mana modal tetap itu mencakup barang-barang untuk produksi baik sendiri atau dalam kombinasi dengan input lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu musim. Nah, untuk modal operasional ini contohnya yaitu seperti mesin, peralatan, mesin kombain, traktor ataupun sebagainya, dan juga termasuk upah tenaga kerja ini termasuk dalam modal operasional. Kemudian menurut pendapat Suratiyah, dikutip dari jurnal Suratiyah pada tahun 2015, membagi modal menjadi 4 kelompok besar, yaitu berdasarkan sifat. Nah, modal dalam berdasarkan sifat ini yaitu seperti contohnya menghemat lahan atau disebut juga dengan land saving capital, seperti intensifikasi dan penghematan tenaga kerja atau human saving capital seperti mekanisasi pertanian, dan kemudian berdasarkan yang kedua yaitu berdasarkan kegunaan. Nah, dalam modal berdasarkan kegunaan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada modal aktif dan juga modal pasif, di mana pengertian dari modal aktif itu yaitu modal yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan dari produksi pertanian. Nah, kalau untuk yang modal pasif yaitu modal yang tidak berpengaruh langsung terhadap produksi pertanian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan waktu. Modal yang berdasarkan waktu itu yaitu modal produktif, di mana modal yang berdampak terhadap produksi seperti bangunan dan brongsong atau. Nah, di sini yang ketiga yaitu waktu, berdasarkan waktu, di mana modal berdasarkan waktu yaitu disebut juga dengan modal produktif yang berdampak terhadap produksi langsung kelihatan seperti pupuk, pestisida ataupun hal lainnya. Nah, di sini juga terdapat modal prospektif, di mana modal prospektif itu yaitu sangat berdampak terhadap produksi tidak langsung kelihatan, tetapi menunggu jangka waktu yang relatif lama, misalnya seperti investasi dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada berdasarkan fungsi, di mana model berdasarkan fungsi ini yaitu mencakup modal tetap dan modal lancar atau modal tidak tetap. Selanjutnya, faktor manajemen. Manajemen merupakan faktor produksi tidak langsung yang terdiri dari aktivitas keahlian pengorganisasian, pengoperasian dari ketiga faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dalam produksi usaha tani. Proses manajemen terdiri dari 5, yaitu yang pertama memikirkan dan menggambarkan tentang apa yang diinginkan, yang kedua menganalisis apa yang dipikirkan dan diinginkan, yang ketiga membuat keputusan berdasarkan analisis, yang keempat melaksanakan keputusan, dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu melihat kenyataan yang terjadi atau menanggung resiko. Nah, pada review artikel yang kedua, yaitu isi dari artikel kedua menjelaskan tenaga kerja dan investasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian di Indonesia. Nah, mengapa kok bisa demikian? Jadi, pada dasarnya faktor-faktor usaha tani yang telah disebutkan tadi di atas seperti lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, ataupun yang lainnya, semuanya itu tidak akan memberikan dampak yang positif terhadap sektor pertanian. Jika dilihat dari segi tenaga kerja, mengapa segi tenaga kerja itu tidak bernilai signifikan terhadap faktor produksi usaha tani? Dikarenakan nanti kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari tenaga kerja itu sendiri, seperti halnya umur. Misal umur yang lebih tua itu tidak akan memberikan suatu feedback yang maksimal gitu. Terus kemudian juga kualitas dari sumber daya manusia ketika umur sudah tua itu pastinya akan menurun. Nah, kemudian adanya juga peralihan dari dulunya yang kita menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang banyak yang menggunakan tenaga kerja melalui teknologi seperti robot ataupun yang lain sebagainya, karena dirasa tenaga kerja manusia itu lebih membutuhkan modal yang terlalu besar. Akhirnya manusia atau pebisnis itu Baik, demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, kita dapat mengetahui bahwa faktor produksi usaha tani di sini memiliki 4 faktor, yaitu seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan juga faktor manajemen. Nah, semua faktor-faktor di sini itu tentunya memiliki peran masing-masing selama menjalankan proses produksi usaha tani. Dari faktor-faktor yang sudah kita bahas, ada faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses produksi usaha tani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.